she knows that I gotta be trusted to find love. Rizky Ridho keluhkan Persija tak punya kandang tetap ke Pramono Anung. Kapten tim sepak bola Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyampaikan keluhan para pemain klubnya kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pesan itu Ridho sampaikan saat Persija menemui Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno di Balai Kota Jakarta pada Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Keluhan pemain saat ini, kata Ridho, karena Persija kerap berganti stadion kandang di Liga 1 musim 2024-2025, kami semua berharap ketika kami sudah mulai memasuki musim depan, kami bisa berlaga di Jakarta untuk semua laga home, kata Ridho saat diminta untuk berbicara di hadapan Pramono. Ridho menyampaikan pergantian kandang kerap membuat para punggawa Macan Kemayoran kelelahan. Menurut dia, mereka sering merasa bermain tandang saat laga kandang karena berganti-ganti stadion. Karena kami dari pemain juga capek kalau harus main home tapi terasa awai, ucap bek tim nasional Indonesia itu. Selain itu, Ridho juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang telah mengundang Persija ke Balai Kota. Undangan tersebut menjadi kunjungan pertama para pemain ke kantor Gubernur Pramono setelah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu dilantik pada Februari tahun 2025 lalu. Ridho berharap kunjungan hari ini bukan terakhir kalinya Persija bisa datang ke Balai Kota Jakarta. Semoga ini bukan terakhir kalinya kami datang ke sini dan semoga kalau nanti kami ke sini lagi, kami sudah bisa membawa piala juga untuk tempat ini, ucap pemain berusia 23 tahun itu. Seusai pertemuan, Pramono mengatakan dirinya sadar masalah stadion kandang merupakan problem Persija saat ini. Kami tahu Persija sekarang salah satu problemnya adalah ketika main di home, kata Pramono. Dia menyampaikan harapannya agar Persija bisa segera menetap di Jakarta International Stadium, JIS, ketika laga-laga kandang mendatang. Persija pada musim ini kerap berganti kandang. Setelah memulai musim Liga 1 dengan menjadikan Jakarta International Stadium, JIS, sebagai kandang, Macan Kemayoran pernah memainkan laga-laga kandang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, dan Stadion Sultan Agung, Bantul. Witan pastikan gaji tak telat, Ferrari ke Pramono soal performa Persija menurun, manusia pak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno berbincang dengan manajemen dan pemain Persija Jakarta. Kegiatan yang digelar dalam rangka halal bihalal sekaligus berdialog soal sepak bola dengan para pemain dan manajemen klub sepak bola Persija ini berlangsung di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Pramono mengajak dua pemain Persija yakni Muhammad Ferrari dan Witan Sulaiman untuk maju berbincang dengannya. Pramono pun langsung menyinggung soal performa Persija yang menurun belakangan ini di BRI Liga 1. Diketahui, Persija saat ini berada di posisi 4 klasemen BRI Liga 1. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu berada di bawah Persib Bandung, Dewa United dan Persebaya Surabaya. Permainannya mulai menurun karena punya pacar, tanya Pramono sambil berkelakar. Ferrari dengan wajah tampak tersenyum menyebut para pemain Persija juga merupakan manusia yang kerap melakukan kesalahan. Persija Jakarta diketahui pada dua laga terakhir keok melawan Arema FC dan terbaru kalah dari Madura United. Manusia, Pak, kata Ferrari. Kemudian, Pramono ingin mendengar alasan lain. Ia ingin tahu apakah ada keterlambatan gaji yang diterima pemain Persija dari manajemen sehingga tak dapat poin maksimal saat bertanding. Tahun depan mainnya bagus lagi ya? Atau gajinya terlambat? Gajinya terlambat? Enggak, tanya Pramono kembali. Witan pun membantah tunggakan gaji sebagai alasan menurunnya performa Persija. Enggak, Pak, singkat Witan. Ferrari pun meminta kapten Persija, Rizky Ridho untuk membantu menjawab pertanyaan Pramono.
Awalnya permainannya bagus, kenapa beberapa pertandingan terakhir menurun? Tanya Pramono ke Rido. Rizky juga tak bisa menjawab gamblang dan memiliki jawaban sama dengan pemain lain. Sama-sama pemain, Pak, jawab Rido. Ditanya lebih lanjut usai pertemuan, Pramono menyebut tunggakan gaji itu merupakan informasi yang ia dapat dari pemberitaan teredar. Jadi soal gaji bukan pemain yang mengeluh. Karena saya membaca di berbagai berita, saya yang menanyakan. Maka yang seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk Persija, pungkas Pramono. Sementara itu, manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, ingin timnya kembali diundang Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat mereka membawa piala. Seperti disampaikan tadi bahwa biasanya Persija diundang ke sini itu untuk mengantarkan piala. Tapi kali ini kami diundang untuk makan siang. Tujuannya adalah untuk nantinya datang lagi mengantar piala, kata Bambang saat memberi pernyataan seusai acara. Dalam kesempatan itu, Pramono juga sempat berjanji akan memberikan dukungan agar Persija dapat selalu berkandang di Jakarta International Stadium, JIS, serta keringanan pajak tontonan hingga 60%. Semoga dengan adanya support dari Pak Gubernur membuat kita lebih baik lagi ke depan. Terutama seperti disampaikan tadi kita bisa main full home di Jakarta, sehingga kita bisa mendapatkan poin demi poin untuk berjuang di jalur juara, ucap sosok yang akrab disapa BP itu. Selain itu, BP mengingatkan bahwa pada 2028, Persija akan berusia 100 tahun. Sedangkan setahun sebelumnya yakni 2027, Jakarta akan berusia 5 abad, sehingga dua momen itu akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain untuk meraih trofi. Itulah kenapa kami diberi waktu 2 tahun untuk bisa menyiapkan tim untuk mencapai juara pada 2027, plus 2028 Persija akan berusia 100 tahun, ujar legenda hidup Persija itu. Puasa kemenangan lagi, Persija lempar handuk putih di persaingan juara Liga 1 2024/2025. Carlos Pena selaku pelatih kepala Persija Jakarta menegaskan bahwa timnya menyerah untuk perebutan gelar juara Liga 1 2024/2025. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mendapat hasil negatif pada laga tunda pekan ke-27 musim ini. Gustavo Almeida DKK menyambangi markas dari Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025, malam WIB. Berstatus sebagai tim tamu membuat Persija tak berdaya. Klub asal daerah khusus Jakarta tersebut harus menelan kekalahan tipis dengan skor 0-1 dari Sape Kerap. Satu-satunya gol milikmu dilesakkan oleh Miljan Skrbik pada menit ke-42 lewat titik penalti. Kekalahan ini juga bisa dibilang disebabkan oleh kartu merah Muhammad Ferrari di menit ke-40. Kondisi itu memaksa anak asuh Carlos Pena bermain dengan 10 orang hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Persija masih tersendat di peringkat ke-4 klasemen sementara Liga 1 dengan 43 poin. Sementara Madura United naik ke posisi ke-14, usai mengumpulkan 27 poin. Usai laga, tampak raut wajah tak puas terlihat dari wajah Pena selaku pelatih kepala Macan Kemayoran. Bahkan, ia menunjukkan rasa pesimistis pada sesi konferensi pers. Nahoda asal Spanyol itu mengatakan bahwa timnya sudah menyerah mengejar titel juara musim ini. Pasalnya, mereka saat ini tertinggal 14 poin dari Persib Bandung yang menguasai puncak klasemen sementara. Kalau untuk juara itu jauh ya, kata Pena usai laga kontra Madura United, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Kini, ex-pelatih Ratchaburi FC itu hanya fokus pada target realistis. Ia mengatakan bahwa klub ini memiliki target awal meraih posisi 4 besar di akhir musim. Jadi, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan target tersebut. Jadi, kami harus realistis dan target tim ini sejak awal mencapai 4 besar, klasemen, jelasnya. Setelah ini,
Masih ada ujian lainnya yang akan dihadapi oleh Rizky Ridho DKK. Mereka akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-28 Liga 1 2024/2025. Laga tersebut rencananya akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Hati-hati Persebaya, Persija sedang frustasi kejar kemenangan. Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Ini merupakan laga pekan ke-28 Liga 1 2024/2025. Persija membawa bekal kurang bagus sebelum melawan Persebaya. Seperti yang diketahui, tim asuhan Carlos Pena baru saja menelan 2 kekalahan beruntun. Menariknya, kekalahan tersebut didapat Persija dari klub asal Jawa Timur. Rinciannya yakni dipermalukan Arema FC 1-3, dan tumbang di kandang Madura United 0-1. Carlos Pena sendiri mengakui bahwa timnya kini sedang frustasi dalam mengejar kemenangan. Pelatih asal Spanyol itu kemudian berharap anak asuhnya bisa menjadikan amarah yang ada sebagai bahan bakar energi untuk mengalahkan Persebaya. Kami memiliki kesempatan yang bagus melawan Persebaya di kandang. Akhirnya bisa disaksikan supporter akhir pekan nanti, kata Carlos Pena, dilansir dari laman resmi Persija. Kami harus mengonversi kekecewaan, frustasi, amarah menjadi energi untuk pertandingan melawan Persebaya, ujarnya. Sementara itu, Persija kini memiliki peluang cukup kecil untuk meraih juara Liga 1 2024/2025. Macan Kemayoran sekarang menempati peringkat keempat di klasemen dengan raihan 43 poin. Poin tersebut terpaut 14 angka dari Persib yang berada di puncak klasemen. Carlos Pena menegaskan akan berupaya membawa Persija menyapu bersih semua laga sisa dengan kemenangan. Hal itu bertujuan untuk mengunci posisi 4 besar. Sekarang kami harus tetap berjuang untuk menjaga posisi. Target di musim ini adalah 4 besar. Meski begitu, tentu kami harus tetap memenangkan pertandingan demi pertandingan. Kami harus melakukan itu, tutur Carlos Pena. Persebaya Surabaya klaim sudah kantongi kelemahan Persija Jakarta. Persebaya Surabaya mengklaim sudah mengantongi kelemahan Persija Jakarta jelang bentrok kedua klub pada pekan ke-28 Liga 1 2024/2025. Persiapan terus dikebut usai libur Idul Fitri 1446 Terlihat seluruh pemain sudah mengikuti latihan tim, termasuk 2 pemain yang sebelumnya absen karena cedera yakni Malik Rizaldi dan Kadek Raditya. Keduanya kemungkinan besar akan diturunkan oleh Paul Munster. Selain fokus di fisik, pemain Persebaya juga diasah dalam mempertajam penyelesaian peluang akhir serta penguasaan bola. Munster menyatakan, secara keseluruhan timnya sudah siap menghadapi laga penting melawan Persija. Kami sudah bersiap. Hal yang bagus adalah kami memiliki 2-3 minggu untuk bersiap, kata Munster, usai latihan di lapangan Tor, Surabaya, dikutip Kamis, tanggal 10 April tahun 2025. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengklaim sudah mengantongi kelemahan Macan Kemayoran. Tak hanya itu, pemetaan beberapa pemain Persija yang absen sudah dilakukannya. Kami sudah melihat bagaimana situasi dan permainan mereka, tapi kami akan fokus pada diri kami. Itu yang paling penting, tandas pelatih berusia 43 tahun ini. Persebaya akan bertandang ke markas Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Sabtu tanggal 12 April tahun 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kedua tim saat ini masih berada di 4 besar klasemen sementara. Persebaya berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 48 poin dari hasil 14 kemenangan, 6 imbang, dan 7 kekalahan. Sementara Persija menguntit 1 strip di bawahnya dengan poin 43 dari 12 kemenangan, 7 imbang, dan 8 kalah.